Salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Ya, apakah ini saat yang tepat untuk menaikkan gaji PNS? Mas Bima, silakan. Ya naik ya wajar karena inflasi dong. Kasihan juga teman-teman ASN, keluarganya juga ya. Kalau upah minimum naik, masa gaji ASN nggak naik ya. Jadi untuk gaji pokok wajar kalau naiknya mengikuti inflasi. Tapi kalau itu terjadi pun kan kenaikannya hanya 3% berarti. Karena asumsi inflasinya 3%. Yeah. Jadi kalau kebanyakan juga jangan lah ya. Karena nanti akan timpang. Contohnya apa timpangnya? Upah minimum nanti tahun depan dengan formulasi macam-macam ternyata kenaikannya hanya 1%, 2% kan gitu biasanya. Sementara ASN-nya jomplang sekali tinggi. Jadi kita mendukung ada kenaikan untuk gaji ya. Tapi mungkin yang bisa dilakukan penghematan lain adalah misalnya perjalanan dinas. Karena kan katanya ASN sudah mulai terbiasa dengan Zoom ya, terbiasa dengan work from anywhere. Itu harus diaplikasikan juga biar anggaran perjalanan dinasnya nggak terlalu bengkak. Kemudian untuk belanja barang, belanja jasa bisalah dikurangi. Nah, untuk ASN lagi sebenarnya kalau dilihat dari realisasi nih ya di APBN yang saya dapat gitu ya, APBN kita itu sebenarnya untuk realisasi belanja pegawai ini sudah turun, realisasi nominal. Jadi artinya sudah dikurangi gitu. Jadi ini sesuai saran untuk menahan dulu belanja pegawai karena alokasi yang lebih besar dibutuhkan ke belanja-belanja lainnya yang lebih gede. Nah, tapi tadi intinya adalah boleh dong naik dong ya, boleh. Tapi hanya untuk menghindari dari gerusan inflasi biar daya belinya nggak turun. Iya. Jadi nggak signifikan amat gitu. Tapi pertanyaannya sekarang masih banyak kayak mau jadi ASN kalau nanti udah pindah ke ibu kota baru. Itu tanya ke Pak Made itu. Coba Pak Made, gimana Pak Made? Gajinya naik tapi pada malas pindah ke sana, gimana dong? Ya memang ya itu kan nanti seiring waktu pasti semua orang akan menyadari gitu ya. Nah terkait kenaikan gaji memang ini isu yang paling sensitif belakangan ini, termasuk juga di beberapa acara terutama pensiunannya TNI, Polri, kenapa tidak dinaikkan. Nah kalau kami sendiri di Kementerian Keuangan terus terang saat menyusun RAPBN ini belum menghitung kalau itu akan menjadi kebijakan baru untuk menaikkan gaji pokok gitu ya. Nah, dan ini terus kita lakukan exercise, terutama dampaknya seperti apa. Karena mungkin kita juga harus pahami kalau gaji PNS aktif itu naik, dia dampaknya langsung juga pada ke penerima pensiunan. Nggak cuma PNS-nya aja, tapi pensiunannya juga. Karena pensiunan itu akan menerima manfaat pensiun, dia mengacu kepada gaji pokoknya PNS. Jadi dihitung prosentasenya dari gaji yang berlaku di PNS aktif. Nah makanya ini kita coba lakukan exercise dengan baik. Selain juga kita melihat tadi unsur ketidakpastian ini kan masih ada nih di 2023. Kita belum berani menganggap katakan pandemi sudah pasti akan tidak muncul lagi gitu ya. Kemudian tekanan geopolitiknya juga mungkin akan mereda. Kan kita tidak pernah tahu perang Ukraina Rusia ini kapan berakhir gitu ya. Termasuk juga gangguan dari supply secara internasional seperti apa. Nah makanya kalau misalnya nanti di tahun berjalan gitu ada keinginan pemerintah untuk memberikan kenaikan, ya itu kan terbuka juga sambil kita melihat bagaimana kemampuan keuangan negara sendiri. Oke. Tetap melihat lagi bercermin kita mampu apa enggak nih sebetulnya ya. Pak Made, aku menyambung tadi Pak Jokowi sempat mention terkait dengan desain APBN itu harus waspada, antisipatif, responsif dan juga fleksibel. Pertanyaan selanjutnya adalah sefleksibel apa kalau kita bicara dengan konteks subsidi BBM. Ini lagi bikin masyarakat teriak seteriak-teriaknya Pak Made gitu ya. Semuanya langka, semuanya serba mahal gitu. Apa langkah antisipatif pemerintah? Sefleksibel apa untuk urusan subsidi BBM ini ke depannya? Ya, jadi yang pertama sebenarnya kalau kita bicara subsidi BBM itu sebenarnya ada 3 faktor yang harus dipahami. Satu itu adalah terkait volume. Jadi volume BBM yang akan disubsidi ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR. Jadi contohnya untuk solar itu kita sepakat misalnya 1 tahun ini yang disubsidi jumlahnya adalah 15 juta kiloliter. Nah, ini satu perhitungan. Yang kedua harga dunianya berapa. Nah baru yang ketiga masalah nilai tukar.
Karena seperti kita pahami konsumsi BBM kita di dalam negeri itu kan sebagian besar adalah impor. Nah jadi 3 hal ini kita harus pahami dengan baik sehingga nanti pola perhitungan berapa subsidi yang harus disediakan pemerintah dan berapa harga jual di dalam negerinya ini akan mempengaruhi. Nah yang sekarang memang kalau kita lihat realisasi sampai dengan bulan Juli itu dari alokasi yang disepakati di APBN realisasinya sudah hampir 70%. Oke. Nah, jadi konsumsi BBM kita di dalam negeri sampai dengan bulan Juli kemarin 70%. kita lihat sudah 70%. Artinya di sisa 5 bulan ke depan ini kita hanya punya 30%. Nah makanya langkah-langkah apa kemudian yang diambil pemerintah? Ya tentunya kita minta kepada Pertamina selaku badan penyelenggara penyedia BBM. Dan yang kedua adalah BPH Migas selaku pengawas penyaluran. Ini mestinya meningkatkan intensitasnya gitu ya untuk melakukan pengawasan dan juga pembatasan. Nah makanya sekarang ini ada ide-ide katakan pemberian Pertalite harus menggunakan My Pertamina gitu. Ini adalah upaya-upaya pemerintah yang didorong sehingga kita bisa membatasi sebenarnya dalam tanda kutip bagi warga yang mampu mestinya ya jangan membeli BBM yang bersubsidi. Nah, jadi walaupun masuk kategori boleh gitu ya, tapi ya sadar lah gitu ya. Jangan. Nah, tapi karena ada yang lebih berhak gitu. Ya, itu. Jadi ini upaya-upaya yang selalu didorong pemerintah yang dikomunikasikan gitu ya. Nah, kalau kemudian yang kedua, kalau kita lihat perkembangannya sekarang dari alokasi awal di APBN kalau kita lihat kan subsidi itu tidak besar-besar banget gitu ya, katakan 216 triliun. Dengan perubahan kemarin yang dilakukan, kesepakatan dengan DPR, sekarang angkanya sudah naik menjadi 502. Tadi Pak Jokowi juga menyinggung, jadi sudah APBN ini sudah menyediakan 502 triliun. Ini semata-mata adalah langkah pemerintah untuk menjaga supaya harga di dalam negeri tidak melambung naik. Jadi bebannya ini akhirnya lari ke APBN. Makanya tagline kita di pengawal APBN ini adalah sebagai shock absorber gitu ya. Jadi APBN menjadi bantalan untuk menyiapkan guncangan-guncangan yang menimpa gitu. Karena harga ini tidak di fast through ke masyarakat. Jadi akhirnya memang APBN harus menanggung. Subsidinya dikasih dari APBN ya, dulu. mau tidak gitu mau. Ya. Sebenarnya kalau kita mau fair bandingkan dengan di negara-negara lain, itu ya harganya dilepas saja. Itu akan siapa yang sanggup silahkan beli. Kalau Tapi enggak, kan mobil sama motor nggak ada yang jalan, Pak. Jadi contoh sederhananya kan gini, sekarang ini kita harga Pertamax 12.500, Ya. normalnya mesti dia 18.500. Jadi selisih yang 6.000 udah beban APBN gitu. Jadi perbandingan gampang kita lihat kan, jadi Pertamina di sebelahnya satunya Shell gitu. Jadi dengan round yang sama-sama 92. Di kita 12.500, di Shell-nya 18.500. Itu barang yang sama gitu. Oke, coba saya mau tanya ke Mas Bima. Mas Bima, jadi sebetulnya pemerintah dia udah maksimal banget gitu. Bahkan bebannya udah masuk ke APBN juga, tapi masyarakat masih teriak gitu. Semuanya serba mahal dan serba langka. Tanggapannya Mas Bima gimana? Ya, sekarang begini nih, masalahnya masyarakat tuh melihat satu APBN masih dalam kondisi surplus. Kan gitu, ini masih enjoy juga, harga minyak naik itu kan PNBP juga meningkat gitu kan. Jadi artinya nih jangan sampai nih lagi ada windfall atau kenaikan harga minyak mentah nanti kemana-mana ya, ke nikel kita juga bagus, kemudian ke biji besi bagus ya, ke batu bara dan sawit bagus. Ini jangan sampai nanti beloknya kemana-mana nih, yang nggak ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak kan, itu tadi kan, itu poin pertamanya. Sehingga jangan sampai nih katanya defisit bisa dikendalikan karena ada bantuan komoditas. Tapi ketika masyarakat sedang membutuhkan, terutama yang pakai BBM subsidi itu bukan hanya orang miskin. Oke, di situ kecampur sama kelas menengah lah. Tapi saya kira apakah Alphard mau diisi Pertalite itu ngawur lah. saya hampir nggak pernah ketemu, itu rusak mesinnya kan. Susah gitu kan. ya nyari Pertalite sekarang ya. Iya. Makanya kan pemerintah kadang-kadang juga mobil mewah jangan pakai BBM subsidi. Oh yang bener aja. Aslinya nggak ada kayak gitu kan. Susah sekali menemukan yang namanya mobil mewah gitu pakai Pertalite. Selain karena malu juga merusak mesin kan gitu. Nah, tapi yang saya lihat resikonya, kalau ada utak-atik terhadap harga, apalagi misalkan sampai Rp10.000 Pertalite dari 7.600, nanti yang kena dampak itu adalah UMKM kita. Karena yang berhak mendapatkan subsidi 64 juta unit UMKM itu juga berhak dapat subsidi, baik solar maupun yang Pertalite, kan begitu. Nah itu harus dipikirkan dampaknya. Yang kedua,
kalau diklaim BBM kita kemudian paling berbaik hati ya karena kita di rezim Pancasila kan gitu kan. Karena aneh kalau misalkan lepas aja ke harga keekonomian berarti kita tinggalnya nggak di Indonesia, kita tinggalnya di Amerika Serikat kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita berkaca sama tetangga sebelah kita Malaysia itu RON 95, saya masih cek harganya kalau dirupiahkan 6.800 per liter. Pertalite kita RON 90 lebih rendah kualitasnya itu 7.650. Nah. Memang Malaysia jumlah kendaraannya nggak banyak, tapi kan kita lihat kan bukan hanya besaran subsidi total, tapi ke masyarakat itu kok Malaysia bisa RON-nya bagus ya, lebih baik, harganya jauh lebih murah. Nah ini bisa jadi salah satu juga kita belinya kemana sih? Melewati trader-trader yang mana yang mungkin di situ ada yang membuat membengkakkan harga sehingga harga keekonomiannya terlalu jauh. Jadi itu mungkin jadi perhatian untuk utak-atik harga BBM dalam kondisi sekarang eksesnya itu loh.